Menurut sebuah sumber yang saya bisa percaya ya, bookingan lapangan pedal untuk 1 bulan ke depan tuh udah mulai terisi, bahkan udah penuh. Bahkan ada yang beberapa lapangan pedal yang orang harus rela nunggu 2 bulan untuk bisa main. Pedal nih lagi hype banget ya. Apa yang bikin pedal jadi hype dan gimana marketer bisa belajar dari ini? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Satu tahun terakhir mendadak ada demam pedal dan orang pun istilahnya jadi terpedal-pedal gitu ya. Di berbagai WA group dan community orang-orang mulai membicarakan pedal, termasuk ajakan untuk yuk coba yuk main yuk gitu ya. Nggak sedikit juga yang udah nyobain pedal, lalu ketagihan, mereka balik lagi jadwalin sesi main bareng selanjutnya. Bahkan ketika harus ngerogoh kocek yang nggak bisa dibilang murah sebenarnya. Sebuah data dikeluarkan oleh sebuah lembaga riset menunjukkan bahwa hingga 2 tahun ke depan Indonesia, khususnya Jakarta dan kota-kota besar, masih akan kekurangan lapangan pedal. Bahkan ketika dalam 1 tahun ke depan akan ada 250 lebih lapangan pedal baru yang akan dibangun di Jakarta. Beberapa orang teman yang udah ngebangun lapangan pedal pun berbagi info ke saya. Kabarnya hanya butuh waktu 6-8 bulan untuk ngembaliin modal ngebangun lapangan pedal yang sebenarnya ngebangunnya juga nggak murah. Kebayang dong, bangunnya miliaran dalam waktu 6-8 bulan itu udah bisa balik modal. Kebayang betapa besar animo masyarakat. Apa sih yang bikin fenomena ini terjadi dan gimana kita para orang-orang marketing bisa belajar dari ini? Yang pertama, pedal ini punya kebaruan tapi nggak benar-benar baru gitu ya. Ketika pertama dengar pedal, orang penasaran apa ya rasanya ya? Baru tapi nggak 100% baru. Apa maksudnya nggak 100% baru? Konsumen bisa sedikit ngebayangin pedal dari tenis atau squash ya. Jadi nggak barunya di situ, nggak benar-benar yang kayak olahraga nggak pernah kebayang karena basicnya mirip-mirip sama tenis atau squash. Jadi orang mulai mikir kayaknya kebayang dan segala sesuatu yang mengkombinasikan hal-hal baru dengan hal-hal yang sudah familiar itu punya potensi besar untuk menarik perhatian. Faktor barunya bikin orang penasaran, tapi faktor familiarnya membuat orang merasa punya rasa aman. Nggak aneh-aneh banget karena kayak tenis, tapi bisa ditektokin ke dinding gitu ya. Mirip squash juga, tapi lebih nggak capek karena hadap-hadapan. Kalau squash itu kan berlawanan menghadap arah yang sama gitu ya. Jadi kalau kita ngedorong sesuatu yang 100% baru, mungkin orang akan penasaran. Tapi tidak adanya sesuatu yang familiar bisa bikin orang khawatir. Aduh, jangan-jangan nggak suka. Aduh, jangan-jangan nggak bisa. Aduh, jangan-jangan nggak seru. Karena totally baru. Nah, sementara sesuatu yang familiar dan tidak punya kebaruan, sebaliknya ya, itu tidak mendorong urgensi. Udah tahu, udah pernah lah gitu ya. Maka dari itu kombinasi dari ada hal barunya, tapi ada sebagian yang ini kayaknya mirip ini deh, ada familiarnya. Ini justru bikin menarik. Nah, pelajarannya untuk brand owner apa? Pertama, brand owner baiknya selalu bisa manfaatin formula ini. Brand juga bisa menjadi lebih baik dan lebih menarik ketika mengkombinasikan hal ini, bikin produk baru. Tapi nggak totally baru. Jadi ada rasa penasarannya, tapi ada rasa amannya juga karena kayaknya mirip sama ini ya. Jadi orang nggak was-was banget. Sama juga kayak bikin iklan gitu ya. Iklan dengan pendekatan dan gaya yang 100% baru emang bisa bikin orang penasaran, tapi juga bisa bikin orang nggak kebayang atau bahkan akan menganggap aneh karena nggak ada sesuatu yang kita bisa relate gitu ya. Nah, yang kedua dari pedal ini apa? Social drive, yang mendrive FOMO. Hal baru yang bikin penasaran ini akhirnya menciptakan social drive, FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ini bisa terjadi karena di berbagai komunitas pedal jadi pembicaraan kan. Dan akhirnya menciptakan social currency. Kayaknya kalau semua orang ngomongin pedal dan kita nggak relate, karena belum cobain ya, kayaknya ketinggalan. Makanya banyak orang pingin ikutan main pedal. Ditambah mereka yang relate ketika ngomongin pedal, terus jadi lebih keren seolah-olah gitu ya. Ketika ada orang cerita tentang pedal, lalu ada yang dengerin, lalu orang-orang jadi lebih menarik. Dan karena semua orang pada dasarnya ingin juga jadi lebih menarik, maka mereka pun pada akhirnya ikutan main pedal. Saya yakin nggak sedikit orang yang mulai main pedal karena alasan ini gitu ya. Nah, pelajaran untuk brand apa? Pertama, berbagai teori tentang brand seringkali berkutat di seputar gimana brand formula dibangun. Tapi kalau kita tarik lebih maju sedikit, brand dalam level sosial adalah konsensus dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Benar ada orang yang suka brand tertentu karena personal reason, tapi banyak orang yang memilih satu brand karena faktor sosial, karena brand tersebut dianggap keren. Dan kita juga mau dianggap keren dengan menggunakan brand itu. Kekerenan itu bisa muncul dari dalam hati kita secara personal, tapi juga bisa muncul juga dari pengaruh sosial. Ketika orang bilang brand ini keren, maka terus habis itu kita ikutan juga. Sama kayak pedal gitu ya. Brand strategis juga harus cari
cara untuk ngebangun konsensus sosial tentang kerennya brand kita agar punya snowball effect yang besar untuk tadi dari perasaan FOMO. Yang ketiga adalah low barrier to entry atau gampang lah gitu ya. Jadi brand adalah tentang persepsi dan persepsi pada akhirnya akan dikonfrontir dengan realitasnya kan. Dan persepsi sebuah brand ini bisa dibangun dengan berbagai macam cara melalui brand positioning, melalui story yang dibangun, tapi juga yang paling powerful adalah melalui social validation. Persepsi keren sebuah brand bisa lebih cepat terbangun dengan bantuan social validation tadi, yaitu rekomendasi orang-orang di sekitar kita. Ketika semua orang membicarakan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang keren, maka abis itu orang jadi, wah kok seru nih gitu ya. Tapi pada akhirnya persepsi itu akan dikonfrontir dengan realitasnya. Dalam konteks pedal, apakah ini benar menarik dan menyenangkan sih? Dan bahkan sebelum itu, apakah ini sesuatu yang mudah dimainkan? Kalau terlalu sulit, maka permainan pedal akan, orang yang nyobain pedal itu nggak balik lagi, karena aduh ternyata susah. Dan ini mungkin bedanya pedal sama si golf, karena golf itu relatif lebih, lebih sulit gitu. Sementara pedal itu lebih gampang mainnya. Kayak orang nggak butuh kursus spesifik kayak untuk main pedal, nggak seperti golf yang kita mau swing aja nggak gampang, atau bowling gitu ya. Kalau cuma sekedar ngenain mungkin bisa, tapi kalau kita mau spin bolanya supaya bolanya bisa belok itu perlu belajar khusus gitu ya. Nah, pelajarannya untuk brand apa? Brand juga harus mikirin entry barrier. Seberapa brand bisa digunakan jadi amat sangat penting, karena pada akhirnya segala persepsi positif yang udah dibentuk termasuk dari dorongan sosial itu akan rontok kalau entry barrier-nya tinggi. Selanjutnya lagi ada masalah premium coolness. Jadi daya tarik pedal yang lain adalah dari kekerenan yang diciptakannya. Kekerenan karena ini hal baru dan kita bisa jadi yang pertama dan paling up to date. Tapi juga kekerenan karena ini adalah sesuatu yang premium. Nggak semua orang bisa main pedal secara konsisten. Bukan karena nggak punya waktu, tapi lebih karena pedal sama sekali nggak murah. Walaupun nggak semahal golf, tapi mungkin ini sedikit di bawah golf dan mungkin sedikit atau sekelas dengan bowling lah ya. Nah, pelajaran untuk brand apa? Harga tinggi emang bisa jadi entry barrier. Nggak semua orang mampu, tapi dengan kemasan dan dorongan yang tepat, harga tinggi justru bisa jadi daya tarik orang. Brand strategis perlu terus untuk cari cara untuk bisa nemuin drive yang kuat sehingga harga premium yang ditetapkan bukannya jadi entry barrier tapi justru jadi daya tarik. Sama kayak BMW dan Mercedes, justru menarik karena mahal. Kalau BMW dan Mercedes harganya murah, mungkin orang juga jadi nggak setertarik itu karena kekerenan akibat premiumness-nya itu hilang. Maka dari itu kedua brand tersebut, ya, BMW dan Mercedes, itu masih punya traction bahkan di tengah gempuran brand China yang menawarkan value for money yang amat sangat menggiurkan. Selanjutnya lagi juga ada konsep scarcity. Jadi dorongan hitsnya pedal juga dibangun dari scarcity alias kelangkaan. Berbagai asosiasi positif dan gambaran positif tentang pedal jadi semakin meningkat ketika ternyata pedal itu nggak gampang didapetin. Bahkan ketika kita sanggup bayar pun nggak semua orang langsung bisa dapat kesempatan main pedal. Lapangannya masih terbatas, berbanding terbalik dengan ramainya minat jadi bikin pedal ini semakin bikin penasaran. Aduh, gue pingin tapi kok ternyata susah, jadi makin pingin gitu. Susah dapetin kesempatan yang lapangan pada penuh dan lain sebagainya. Nah, pelajarannya untuk brand adalah walaupun demand tinggi bisa jadi hal yang menggiurkan untuk meraup pundi-pundi keuntungan, tapi mempertahankan eksklusivitas dengan jaga supply untuk tetap langka jadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Easy come, easy go. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah pula dilepaskan dan tidak dihargai. Berbagai resto legendaris terkenal itu ngejaga demand-nya dengan tidak membuka cabang, bahkan walaupun godaan cuan dari jumlah cabang yang banyak begitu menggoda. Makanya tuh habis itu dia selalu bilang kami tidak membuka cabang di mana-mana, kurang lebih kayak gitu ya. Terus satu lagi yang juga menarik adalah collective drive. Jadi motivasi apapun itu akan selalu naik turun. Ada momentum, ada kesibukan, ada kesulitan yang dihadapi akan bikin motivasi kita teruji dan menurun gitu ya. Begitu juga dengan motivasi untuk main pedal. Tapi sifat pedal sebagai permainan komunitas memberikan pemain pedal untuk saling jaga motivasi. Salah satu keseruan pedal adalah karena bisa main bareng gitu ya. Bukan apa dan gimana seru permainnya, tapi termasuk dengan siapa kita main. Dan karakter pedal sebagai permainan kelompok ini bikin motivasi pedal relatif lebih terjaga. Karena ada alasan lain untuk main pedal selain untuk olahraga itu sendiri, yaitu ketemu dan having fun bareng sama teman gitu ya. Nah, pelajarannya untuk brand apa? Satu, brand perlu ngebangun collective drive. Penting untuk brand untuk bisa ngejaga motivasi kolektif bersama community untuk bisa saling jaga motivasi. Brand-brand yang pleasure-nya didapatkan karena kolektif bersama punya kekuatan lebih. Salah satunya melalui community marketing. So, kesimpulannya apa? Sekali lagi kita buktiin bahwa hidup dan berbagai momennya bisa kasih kita banyak pelajaran untuk marketing, karena pada dasarnya marketing dan juga bisnis nggak pernah lepas dari faktor manusia. Dan gimana orang terpedal-pedal
juga kasih kita referensi tentang gimana kita bisa mempersuasi konsumen dan bikin konsumen ketagihan produk kita. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketer TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana bahasannya, menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketer TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.